Fadlin Islamiyah NIM T20191158. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat pengembangan kurikulum. Hakikat kurikulum adalah suatu program yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai sejumlah tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum pada dasarnya ditunjukkan untuk mengantarkan anak didik pada tingkatan pendidikan, perilaku, dan intelektual yang diharapkan membawa mereka pada sosok anggota masyarakat yang berguna bagi bangsanya. Dari pemahaman mengenai kurikulum di atas dapat dideskripsikan secara spesifik bahwa 1. Kurikulum merupakan maksud dan rencana. 2. Kurikulum merupakan rencana kegiatan bukan aktivitas. 3. Kurikulum berisi berbagai maksud. Misalnya, hal apa yang dipelajari peserta didik untuk bisa berkembang, ada alat evaluasi untuk menilai hasil kegiatan belajar. 4. Kurikulum meliputi maksud-maksud formal yang dipilih secara teliti untuk meningkatkan hasil belajar. 5. Kurikulum merupakan suatu sistem, yakni adanya seperangkat komponen, tujuan, isi, proses belajar mengajar, dan lain-lain yang bersifat satu kesatuan yang erat. 6. Pendidikan dan latihan menunjukkan batasnya masing-masing untuk menghindari kesalahan pengertian yang terjadi apabila salah satu hal tersebut dikemukakan. 7. Kurikulum memiliki prediksi dan jangkauan ke depan. Maksud isi kurikulum menggambarkan adanya upaya antisipasi berbagai kebutuhan anak didik dan persiapan masa depan anak didik. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Fakih, NIM T20191195. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang asas kurikulum dan prinsip kurikulum. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang asas kurikulum. Asas kurikulum ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, asas filosofis. Yang kedua, asas sosiologis. Yang ketiga, asas psikologis. Dan yang terakhir adalah asas organisatoris. Baik, yang pertama adalah asas filosofis. Berbicara mengenai filosofis sama artinya dengan filsafat, yaitu memiliki jiwa cinta akan kebenaran. Nah, contoh dari asas filosofis adalah Pancasila. Adapun aliran-aliran yang dianut dalam asas filosofis adalah falsafah bangsa, falsafah lembaga pendidikan, dan falsafah pendidikan. Yang kedua adalah asas sosiologis. Asas sosiologis ini memiliki peran penting dalam mengembangkan kurikulum pendidikan pada masyarakat dan bangsa. Contoh dari asas sosiologis ini adalah melakukan pengembangan apa yang terjadi di masyarakat, apa yang ingin dilakukan masyarakat, dan apa yang ingin dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, contohnya adalah melakukan sebuah revisi dan perubahan sosial pada taraf masyarakat tersebut. Yang ketiga ada asas psikologis. Asas psikologis ini berarti suatu kegiatan yang mengacu pada hal-hal yang bersifat psikologis, meliputi sifat, jiwa, dan batin. Adapun aspek dalam asas psikologis adalah aspek ketakwaan, aspek cipta, dan yang terakhir aspek karsa. Yang keempat adalah asas organisatoris. Contoh dari asas ini adalah merumuskan sebuah tujuan bahan pembelajaran, sasaran bahan pelajaran, dan yang terakhir adalah pengorganisasian bahan pelajaran. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu tentang prinsip kurikulum. Prinsip kurikulum ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, prinsip umum, dan yang kedua adalah prinsip khusus. Baik, yang pertama kita membahas tentang prinsip umum. Nah, prinsip umum ini meliputi prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, prinsip kontinuitas, prinsip praktis, dan prinsip efektivitas. Yang kedua adalah prinsip khusus. Prinsip ini berkenaan dengan tujuan pendidikan yang menjadi pusat dari arah semua kegiatan pendidikan dan belajar. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai asas dan prinsip kurikulum. Saya Muhammad Faisal Fakih mengucapkan apabila ada kesalahan mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risma Nur Hidayanti, NIM T20191163. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri dan isi kurikulum.
Di sini saya hanya akan membahas dua ciri kurikulum, yakni kurikulum berbasis KTSP 2006 dan kurikulum 2013. Ciri-ciri kurikulum berbasis KTSP 2006. Yang pertama, menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individu maupun klasikal. Yang kedua, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Yang ketiga, menyampaikan dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Yang keempat, sumber belajar bukan hanya guru, tetapi sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Dan yang terakhir, penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Sedangkan ciri kurikulum 2013 sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan keseimbangan antara sikap spiritual dan sosial, pengetahuan dan keterampilan, serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. Yang kedua, menempatkan sekolah sebagai bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar agar peserta didik mampu menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat. Ketiga, memberi waktu yang cukup, leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan yang terakhir, mengembangkan kompetensi yang dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Selanjutnya yakni isi kurikulum. Pengkajian isi kurikulum ini menempati posisi yang penting dan turut menentukan kualitas suatu kurikulum lembaga pendidikan. Isi kurikulum harus dapat menunjang tercapainya tujuan kurikulum. Saylor dan Alexander mengemukakan bahwa isi kurikulum meliputi fakta-fakta, observasi, data, persepsi, penginderaan, pemecahan masalah yang berasal dari pikiran manusia dan pengalamannya yang diatur dan diorganisasikan dalam bentuk gagasan, konsep, generalisasi, prinsip-prinsip, dan pemecahan masalah. Sementara itu, Hyman mendefinisikan isi kurikulum ke dalam 3 elemen, yaitu pengetahuan, misalnya fakta-fakta, eksplanasi, prinsip-prinsip, dan definisi. Lalu keterampilan dan proses, misalnya membaca, menulis, menghitung, berpikir kritis, pengambilan keputusan, berkomunikasi, dan nilai yang misalnya keyakinan tentang baik buruk. Beberapa kriteria yang dapat diuraikan oleh beberapa Zais menentukan 4 kriteria dalam melakukan pemilihan isi atau materi kurikulum, yaitu isi kurikulum memiliki tingkat kebermaknaan yang tinggi, isi kurikulum bernilai guna bagi kehidupan, isi kurikulum sesuai dengan minat siswa, dan isi kurikulum harus sesuai dengan perkembangan individu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Nurjannah, NIM T2019-1187. Di sini saya akan melanjutkan, yaitu pengertian orientasi kurikulum. Orientasi kurikulum adalah bagaimana memberikan kontribusi positif dalam perkembangan sosial dan kebutuhannya, sehingga output di lembaga pendidikan mampu menjawab dan mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Pada dasarnya, orientasi kurikulum dirangkum menjadi 5. 1. Orientasi pada pelestarian nilai-nilai. 2. Orientasi pada kebutuhan sosial. 3. Orientasi pada tenaga kerja. 4. Orientasi pada peserta didik. Dan yang kelima, orientasi pada masa depan dan perkembangan iptek. Adapun model orientasi kurikulum yang pernah dikembangkan oleh Olson, yaitu 1. Memusatkan tujuan pendidikan pada perhatian dan kebutuhan masyarakat. 2. Menggunakan buku-buku dan sumber-sumber dari masyarakat sebanyak-banyaknya. 3. Mempraktikkan dan menghargai paham demokrasi. Yang keempat, menyusun kurikulum berdasarkan kehidupan manusia. 5. Memupuk jiwa pemimpin dalam lapangan kehidupan masyarakat. Dan yang keenam, mendorong peserta didik untuk aktif bekerja sama dan saling mengerti antar sesama.